banyak teman-teman industri yang ada di Jakarta, ya, terutama industri TI, sedang mencari talenta digital yang ada di Jogja. Karena eh, peluang bisnis teknologi digital saat itu tuh luar biasa besar. Artinya pendanaannya tuh cukup banyak, investor yang ingin menanamkan duitnya tuh banyak, tapi SDM-nya tidak ada. Jadi mereka ngalai datang ke kampus-kampus untuk mencari SDM-SDM itu. Dan kebetulan saat saya makan siang kayak gitu ya, selama seminar-seminar ini ya, kan sebenarnya mahasiswa tuh gampang aja. Datang seminar tuh biar dapat makanan gratis. Nah, itu yang apa namanya membuat saya ngobrol sama orang-orang ketika makan siang gitu. Dan karena saya sudah terlatih bertemu dengan beragam macam teman-teman dari fakultas lain, tidak hanya di Fakultas Mika, jadi saya tahu isu-isu mereka ya, isu di sosial, isu di politik, isu di budaya seperti itu. Dan ini yang membuat saya terkoneksi dengan jejaring teman-teman teknologi informasi. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Pada hari ini kita kedatangan tamu, ada Bapak Chrysostomus Nova Rahmanto. Beliau adalah Board of Directors and CEO dari Sadasa Academy. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di FMIPA UGM, pernah menjadi data konsultan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendes PDTT, pernah menjadi data scientist di KPK dan Pemda DIY, pernah menjadi enterprise architect Kementerian Kesehatan, menjadi data architect PDAM Pontianak, menjadi data arsitektur project manager Bio Farma, pernah mengajar di Universitas Pendidikan Ganesha, dan saat ini menjadi Board of Directors dan CEO Sadasa Academy yang sudah saya bilang tadi. Tentunya banyak sekali ya cita-cita yang bisa disampaikan pada hari ini, pada wawancara ini. Namun sebelum kita masuk, mungkin kita tanya-tanya dulu bagaimana kabar dari Bapak Kristo. Bagaimana kabarnya Pak Kristo? Kabar baik, walaupun di Jogja ini kena panas luar biasa. Iya, alhamdulillah ini kami di Semarang ya Pak, ini juga. Oh, di Semarang, baik. Sama panasnya. Panasnya juga, iya, sama panasnya. Baik, Pak Kristo, mungkin kita langsung masuk aja nih Pak. Ini kan membahas mengenai FMIPA UGM ini ya Pak Kristo. Mungkin bisa diceritakan bagaimana bisa tertarik masuk FMIPA UGM ini Pak? Iya, ini pengalaman yang cukup menarik karena saya sudah mengenal Universitas Gajah Mada sebenarnya sejak kecil ya, karena saya besar lahir di Jogja, SD, SMP, SMA di sini seperti itu. Dan kalau nggak salah waktu saya masih kelas 5 atau 6 SD saat itu pernah diajak oleh orang tua saya, ayah saya, mengikuti sebuah seminar di PKKH dulu. PKKH sekarang udah dibongkar ya, sudah jadi gedung yang luar biasa bagus sekarang. Saat itu kayaknya seminar bersama teman-teman seniman Jogja lah intinya itu. Nah, dari situ saya melihat, ternyata Universitas Gajah Mada kompleksnya sangat luas sekali. Nah, mulai dari situlah saya bercita-cita dari SD ya besok kalau kuliah di UGM deh, kayak gitu. Dan akhirnya ketika perjalanan waktu, ketika saya waktu SMP dan SMA itu mengikuti Olimpiade komputer gitu ya, di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Nah, dari situ mulai ada kecintaan terhadap dunia teknologi informasi, khususnya coding ya, pemrograman. Dan karena pemikiran sederhana aja, kan saya sudah mempelajari materi-materi kuliah saat Olimpiade di SMA. Jadi ya ambil kuliah yang tidak usah yang sulit-sulit lah, yang ilmunya sudah saya ketahui sebelumnya.
Jadi saya masuk di ilmu komputer di Fakultas MIPA UGM. Seperti itu ceritanya. Oh iya. Berarti memang sudah ada jalurnya dari SMA, memang sudah menarik Iya, untuk betul. lomba tadi juga. Baik, kemudian kalau kenangan dan pengalaman ketika kuliah di FMIPA UGM apa aja nih Pak Kristo pada saat Ya, yang menarik itu adalah masa saya itu kan sebuah masa transisi saat itu. Jadi saat tahun 2013 saya masuk kuliah di FMI Program itu tahun 2013, itu adalah kali kedua diselenggarakannya SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Saya angkatan kedua saat itu. Dan itu betul-betul sangat nyaman sekali masuk perguruan tinggi negeri karena hanya mulai seleksi rapat aja, tidak ada seleksi apa namanya ujian tulis kayak gitu ya. Hanya benar-benar melalui rapot kita bisa masuk ke perguruan tinggi ternama seperti di UGM. Saat itu saya dinyatakan diterima tanpa tes ya di SNMPTN itu bulan Mei 2013 dan baru masuk lagi itu September 2013. Jadi benar-benar tuh 6 bulan saya kira pakai jalan-jalan deh keluar Jawa saat itu. Dan saya sangat senang dengan sistem yang saat itu masih baru ya. Karena kan dulu-dulu kalau masuk game harus pakai ujian tulis, belum ada metode rapot yang sangat masif seperti itu. Dan transisi yang berikutnya adalah ketika saya pulang KKN tahun 2016. Saat pulang KKN 2016 itu pertama kali angkatan saya itu menggunakan gedung MIPA Utara yang baru. Saat itu diresmikan saya pulang KKN itu bulan apa ya? Agustus atau September 2016 sekitar itu dan betul-betul angkatannya yang pertama yang mengicipi gedung baru itu. Nah, jadi saya berada pada masa-masa transisi ini nih selama berkuliah di UGM. Iya, kalau dipikir-pikir itu 2016, artinya saya masih SMP ya Pak ya. Dan itu ya berarti kalau buat Pak Kristo sendiri pada saat itu ada kesulitan atau lancar berarti ya? Maksudnya kan katanya sudah familiar seperti Ya, itu. Dan itu dulu sistem pelajarannya bagaimana itu Pak pada saat itu? dulu itu kami kuliah di MIPA Selatan ya tahun 2013 ya pertama kali di dekat KFC ya Kaliurang. Kantor saya kebetulan nggak jauh dari UGM di daerah Sagan ini, jadi nggak hanya 1,5 kilo lah dari sini. Saat itu metode pembelajarannya ya cukup mirip ya dengan di SMA ya. Ada buku textbook, lalu kemudian dosen atau profesor berkeliling untuk menanyakan satu persatu kepada mahasiswa mengenai pendapatnya terhadap suatu apa ya, suatu kalimat ilmiah kayak gitu. Kita ditanyain satu-satu kayak gitu. Nah dari situ apa ya, kami mengembangkan cara berpikir ya, bahwa dulu di SMA mungkin hanya sekedar menghafal saja, tapi sekarang harus berani menjustifikasi di hadapan banyak orang kayak gitu. Sehingga saat itu banyak teman-teman yang merasa kaget gitu ya. Ternyata kuliah kayak gini ya. Dan dari 80 orang angkatan saya di ilmu komputer saat itu ya tahun 2013, akhirnya bertahan tuh tinggal 66 saja, Mas. Di semester 1 2 tuh banyak yang keluar, banyak yang keluar antara mereka nggak kuat ataupun memang mereka menginginkan perguruan tinggi yang lain atau prodi yang lain seperti itu. Tapi overall kalau saya pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang kami hadapi saat itu sangat enjoyable ya. Dosen-dosennya juga mengajar dengan enak dan saya mendapatkan apa yang selama ini saya pertanyakan dulu waktu SMA gitu yang mungkin apa isi kepalanya belum nyampe gitu. Nah, waktu di kuliah semester 1 2 tuh sangat senang sekali. Dan sekarang apa nama dosen-dosen saya sudah jadi profesor. Prof. Kuatriana itu dosen pertama kali saya saat kuliah pertama kali FMIPA UGM itu Prof. Kuatriana. Sekarang dekan UGM. Ya Pak, dekan FMIPA UGM. Lalu Profesor Reza Pulungan. Dulu itu juga termasuk dosen-dosen pertama saya saat semester 1. Saya sangat bangga untuk itu. Jiwa
Iya, agak lucu juga gimana kita membicarakan 2013 itu ternyata 10 tahun yang lalu ya Pak 10 Trian. tahun yang lalu, tepat Padahal 10 tahun yang lalu. padahal sepertinya masih agak Masih, jauh di iya. sana. Iya. Iya, tapi kalau berdasarkan pengalaman dari Pak Kristo sendiri dan melihat angkatannya nih, Pak, sebenarnya kesempatan karirnya itu gimana sih Pak? Ya, dulu waktu saya awal-awal kuliah, saya juga memang melihat bahwa teman-teman ilmu komputer ya, profil lulusannya atau profil pekerjaannya ketika lulus menjadi programmer, menjadi apa namanya, tenaga ahli TI seperti itu, menjadi teknisi TI seperti itu. Nah, ini lagi-lagi ya, saya waktu masuk kuliah tahun 2003, apa angkatan 2013 pada masa transisi ketika teknologi itu lagi boomingnya kayak gitu. Saya sekarang bergerak sebagai seorang data scientist, big data analytics expert, and apa namanya pelaku industri situ ya. Itu dulu dari tahun 2013 saya nggak tidak pernah mengenal kata-kata itu. Saya baru mengenal istilah big data, data science, data analytics yang sekarang sangat booming itu tahun 2016. Keluar dari, selesai dari KKN saat itu. Nah, saya bersyukur juga bahwa pada masa transisi itu di tahun 2013 banyak pemunculan unicorn-unicorn baru ya yang muncul saat itu ya, yang mungkin tidak terbayang bahwa ternyata industri teknologi di Indonesia itu berkembang dengan sangat pesatnya kayak gitu. Saya bisa masuk ke komunitas-komunitas TI, komunitas open source, komunitas teman-teman startup bisnis, komunitas web development yang saat itu sangat menjamur di Jogja. Itu kita banyak menemui gedung-gedung co-working space yang fresh, masih baru, gratis, yang disediakan oleh banyak korporasi besar yang di Jakarta seperti itu. Dan kita bisa melihat beberapa acara-acara dari korporasi TI besar di situ. Sehingga saat tahun 2016-2017 tuh semakin terbuka pikiran bahwa ternyata pekerjaan atau apa namanya peluang karir seorang alumni FMIPA UGM itu tidak hanya yang biasa-biasa saja, tapi juga bisa memberikan dampak yang lebih besar seperti itu. Dan sekarang akhirnya saya juga bisa mendapatkan peluang karir sebagai entrepreneur untuk membangun sebuah perusahaan rintisan berbasis digital di Yogyakarta ini. Iya, itu mungkin kembali ke situ lagi ya Pak. Tadi kan sudah Boleh, boleh. dijelaskan sedikit mengenai pendidikan dari Sadasa Academy itu ya, startup pendidikan digital yang menyediakan pelatihan IT itu Ya, ya Pak. ya. Nah itu mungkin itu awal mulanya bagaimana Pak? Mungkin bisa Ya, digambarkan perjalanannya, mungkin sekalian mungkin ya. layanannya apa sebenarnya. Boleh, boleh. Menarik. Ini ceritanya juga saya mungkin mulai dari saat KKN tahun 2016 yang lalu. Jadi, saya memegang prinsip bahwa kuliah di Universitas Gadjah Mada itu adalah suatu rezeki pertemanan, ya, rezeki sosial. Kita dengan kuliah di Universitas Gadjah Mada, temennya itu kan dari seluruh Indonesia, kayak gitu ya. Tidak hanya dari Jogja saja, bahkan tidak hanya di Jawa saja, tapi teman-teman saya banyak dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Ternate bahkan dari Papua, NTT, seperti itu, tempat-tempat yang jauh dari Jogja. Sehingga saya saat itu berpikir saat semester 4-5 ya saat mau ambil KKN itu saya tidak boleh berteman dengan orang-orang yang ada di fakultas saya sendiri gitu. Saya harus masuk berkenalan dengan banyak teman-teman dari luar FMIPA UGM. Sehingga saat saya masuk ke KKN tahun 2016 itu hanya saya sendiri yang dari FMIPA UGM. Lainnya itu dari hukum, dari Visipol, dari kehutanan, dari teknik geologi, dan semuanya tidak saya kenal sama sekali. Kayak gitu. Biasanya kan ada teman-teman yang pengen KKN, yang kenal-kenal aja deh, kayak gitu. Yang deket-deket aja deh, kayak gitu. Bagi info dulu saya KKN di Sulawesi Utara, di Kota Tomohon. Itu 3 jam penerbangan dari Jakarta ke Manado seperti itu ya. Dan dari Manado masih jalan sekitar 40 km lagi. Dan lagi-lagi itu masa transisi KKN pertama kali yang diselenggarakan di seluruh Indonesia dan dibiayai oleh Kemenko PMK saat itu. Jadi beruntung juga ya, angkatan 2013 itu KKN-nya bisa keluar Jawa dan dibiayai oleh negara full seperti itu saat itu. Nah, ini yang menjadi bekal saya ketika masuk dalam dunia karir kerja. Gitu. Saat saya lulus di tahun 2017 ya, saya untuk mengisi waktu setelah selesai kuliah dan ingin mencari kerja itu saya ikut ke seminar-seminar yang ada di seluruh fakultas di UGM. Seminar di Fakultas Ilmu Budaya, Budah Buku gitu. Seminar filsafat di Fakultas Filsafat.
filsafat Jawa, filsafat Pancasila, filsafat Barat seperti itu. Saya ikuti semuanya. Ada juga beberapa pusat studi yang melakukan diseminasi hasil penelitian di Fakultas Fisipol misalnya, atau di Fakultas Psikologi seperti itu saya pernah mengikuti. Dan dari sana saya mendapatkan kolega-kolega baru, orang-orang yang jauh lebih senior dibandingkan saya, khususnya di bidang TI. Jadi saat itu tahun 2017 banyak teman-teman industri yang ada di Jakarta ya, terutama industri TI sedang mencari talenta digital yang ada di Jogja. Karena eh, peluang bisnis teknologi digital saat itu tuh luar biasa besar. Artinya pendanaannya tuh cukup banyak, investor yang ingin menanamkan duitnya tuh banyak, tapi SDM-nya tidak ada. Jadi mereka ngalai datang ke kampus-kampus untuk mencari SDM-SDM itu. Dan kebetulan saat saya makan siang kayak gitu ya, selama seminar-seminar ini ya, kan sebenarnya mahasiswa tuh gampang aja. Datang seminar tuh biar dapat makanan gratis. Nah, itu yang apa namanya membuat saya ngobrol sama orang-orang ketika makan siang gitu. Dan karena saya sudah terlatih bertemu dengan beragam macam teman-teman dari fakultas lain, tidak hanya di Fakultas Mika, jadi saya tahu isu-isu mereka ya, isu di sosial, isu di politik, isu di budaya seperti itu. Dan ini yang membuat saya terkoneksi dengan jejaring teman-teman teknologi informasi. Dan kebetulan co-founder saya di Sadasa Academy, komisaris saya itu adalah salah satu orang yang mengajak makan siang saya itu tadi. Ya. Jadi pertemuan-pertemuan bisnis itu sebenarnya tidak perlu dilakukan secara legal formal gitu ya, dalam sebuah inkubator, startup kayak kita biasanya tahu gitu ya. Tapi lewat pertemuan-pertemuan sederhana gini. Nah, ini sering saya ceritakan juga di dalam kelas entrepreneur bahwa kita tidak perlu membuat kacamata kuda bahwa mencari investor itu harus menggunakan pitching, harus menggunakan tempat yang bagus atau mewah, tidak. Lewat percakapan sehari-hari saja nanti kita bisa mendapatkan peluang-peluang itu. Nah, tepat pada 1 Mei tahun 2019 ada Akademi ini berdiri di Yogyakarta. Jadi sudah jalan 4,5 tahun ini ya. Dulu kami betul-betul hanya punya satu produk saja, yaitu training pelatihan di bidang big data, data science, data analytics. Karena Sadasa itu singkatannya dari Sekolah Data Science, singkatannya itu. Nah, walaupun juga bisa dipelesetkan sebagai angka sedoso ya, atau 10 ya. 10 ini menambahkan dua makna. Satu, makna digital, 1 dan 0 ya, bilangan biner. Dan juga 10 angka kesempurnaan, seperti itu. Filosofi logonya di situ, yang ada di sebelah kemana? Nah, ini sebelah saya nih. Nah, lalu pandemi COVID-19 itu menerjang ya, dan itu kurang dari 1 tahun saat umur Sadasa berdiri, berarti ya. Sadasa berdiri tanggal 1 Mei 2019 dan COVID-19 itu masuk ke Indonesia secara resmi 1 Maret 2020 ya, seperti itu. Dan pada saat itu justru kami mendapatkan blessing in disguise. Mengapa? Karena dengan adanya pandemi COVID-19, orang-orang akhirnya tersadarkan bahwa oh ternyata dunia data analitik, dunia teknologi itu berperan penting dalam memantau secara real time pandemi COVID-19 seperti itu. Akhirnya tawaran-tawaran pekerjaan yang berkaitan seputar big data, data science, data analytics itu mengalir cukup banyak seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan melalui CV-CV saya tadi ya. Karena ada pandemi COVID-19 maka ada bantuan sosial. Karena ada bantuan sosial maka perlu dilakukan cleansing data supaya apa? Supaya satu NIK itu tepat menerima satu bantuan dan itu harus menggunakan pendekatan teknologi. Akhirnya menelurkan layanan baru Sadasa yaitu consulting data selain training. Lalu di tahun 2021 juga ada prakerja ya saat itu ya. Nah, prakerja itu kita juga pakai sebagai batu loncatan untuk menginisiasi produk bernama video learning. Jadi pembelajaran dari mentor-mentor itu kita rekam dalam bentuk media belajar berbasis video. Dan terakhir sekarang di tahun 2023 kita akan meluncurkan layanan Digital Talent Bridge ya. Jadi kita menyalurkan talenta digital di
bidang data science, data analitik, dan big data untuk ke korporasi maupun ke organisasi sektor publik. Jadi bisnis kami 360-nya seperti itu, Mas Bambang. Baik, baik. Kemudian kalau untuk masyarakat awam ini, Pak Kristo, mungkin bisa dijelaskan lagi mungkin Pak, itu programnya itu nanti kita kalau mau reach out gimana, Ya, awalannya gimana, kemudian periodenya seperti ya, ya. Oke, jadi memang kita di Sadasa ini lebih berfokus ke teman-teman di B2C dan B2G ya, jadi ke bisnis dan government dibandingkan dengan B2C ya, yang langsung ke consumer. Mengapa? Karena solusi data ini adalah merupakan solusi organisasi ternyata setelah kami berproses selama 2 tahun. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin belajar seputar big data, data science, data analitik di Sadasa juga bisa. Terutama sekarang yang paling banyak itu teman-teman dosen, karena mereka ingin melakukan proses sertifikasi kompetensi ya. Nah, sebelum melakukan sertifikasi kompetensi ada pelatihan untuk persiapan sertifikasi tadi itu. Nah, kalau ingin reach out silakan bisa datang langsung ke offline di kantor kami di Jalan Sagan GK 5900, hanya belakang Rumah Sakit Panti Rapis ini, nggak jauh seperti itu. Jadi dari Bundaran UGM itu mungkin hanya 1-2 menit sajalah seperti itu. Nanti di sana akan bertemu dengan saya dan tim yang akan memberikan advice ya, kira-kira jika ingin belajar seputar big data, data science, data analytics sesuai dengan permasalahan organisasinya, nanti kita akan memberikan solusi-solusi teknologi yang pas buat itu. baik. Kemudian itu kan tadi sudah dijelaskan ya Pak, maksudnya apa yang layanan apa saja yang ditawarkan, kemudian proses berdirinya dari Sadasa itu sendiri. Kemudian apabila untuk target dan program ke depannya nih Pak, Ya. menghadapi perkembangan teknologi yang kalau sekarang mungkin ya jadi gampang lah, tiba-tiba viral, tiba-tiba Ya. apa, bagaimana Pak? Ya, betul. Jadi kalau di dalam tantangan masa depan, ya, di tantangan masa depan, semua industri itu akan bergerak ke satu arah yang disebut sebagai transformasi digital, ya. Saat ini organisasi-organisasi sangat getol melakukan proses transformasi digital, utamanya di sektor publik, seperti itu ya. Mulai tahun 2018 yang lalu ada suatu peraturan presiden yang disebut sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga setingkat menteri, lembaga tinggi negara dan juga pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik itu. Nah, sayangnya belum banyak eh, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melakukan SPB ini dengan cara yang baik dan benar yang sesuai dengan Perpres tersebut. Itu digambarkan dari sebuah indeks ya, indeks SPBE namanya, yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) ya, Reformasi Birokrasi. Indeksnya itu antara angka 1 sampai 5 ya. Nah, yang 1 itu paling jelek, yang 5 itu paling bagus gitu ya. Dan 70% itu berada pada angka 1 dan 2. Seperti itu. Dari 512 kabupaten kota, dari 38 provinsi, dan dari 40-an kementerian kalau nggak salah. Lainnya itu tuh yang 30% itu majority ada di kementerian yang ada di Jakarta. Jelas lah karena mereka anggarannya lebih banyak dan juga punya akses terhadap konsultan-konsultan IT di Jakarta itu cukup banyak seperti itu. Nah, arah kami Sadasa di tahun 2024 secara jangka panjang kita akan menjadi partner atau teman ya untuk seluruh transformasi digital yang ada di organisasi, baik di organisasi sektor private maupun publik. Karena pada dasarnya transformasi digital itu dibangun oleh 3 hal. Satu, sumber daya manusia yang berkompeten di bidang TI, gitu ya, punya awareness digital, ya, punya digital literacy. Yang kedua itu di proses bisnis yang dapat diotomasi, seperti itu. Jadi kan sebenarnya intinya dari aplikasi-aplikasi yang dibuat kan mengotomasi proses bisnis ya.
supaya tidak ada fraud, akuntabilitasnya tinggi, kemudian asas kepastiannya tepat ya. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur ya. Jadi bagaimana cara membuat aplikasi itu? Kita bisa membuatnya secara software maupun hardware gitu ya. Bagaimana apa namanya software dan hardware ini dipelajari ya nanti bisa diberikan lewat layanan training Sadasa itu. Jadi kan nanti arahnya ke sana Mas di tahun 2024 onwards ya. Selama jangka panjang kita akan menjadi teman transformasi digital untuk seluruh organisasi baik sektor private maupun sektor publik yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik, Mas Pak Kristo ya, Pak Kristo. Ya, Ini kan mungkin walaupun tadi sudah tahun keempat berarti ya ya Sadasa betul. ini ya. Kalau untuk Pak Kristo pribadi nih, Pak, apakah ada capaian yang membanggakan dan menjadi Ya, kenangan selama menjalani karir nih Pak sampai ya. saat ini? Tentu, salah satu yang boleh saya ceritakan pada hari ini adalah capaian dalam pembuatan enterprise arsitektur Kementerian Kesehatan tuh. Saya bekerja sama dengan alumni FMIPA juga, Mas Daniel Oscar Baskoro yang saat itu di Kementerian Kesehatan. Kita teman-teman Jogja membantu untuk tim DTO membuat dokumen cetak biru ya, blueprint transformasi digital kesehatan Indonesia seperti itu. Dan saya saat itu tidak membayangkan bahwa dokumen itu bisa dijadikan dasar naskah akademik untuk rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang 3-4 bulan lalu barusan diresmikan di DPR RI kayak gitu. Artinya apa? Artinya pemikiran kami ya, sebagai konsultan TI di bidang data science data analitik itu dipakai sebagai dasar dalam pemikiran undang-undang ya. Artinya ya kita punya legacy lah kayak gitu ya, pemikiran kami dipakai walaupun tidak secara langsung ya, tapi buku yang di refer itu sama persis gitu. Saya dulu sempat nggak percaya, tapi begitu saya download di situsnya DPR terus saya lihat naskah akademiknya, oh iya ini kan kami tulis nih sama persis, tidak copy paste, ini tidak ada yang diubah sama sekali. Itu sangat membanggakan buat kami karena akhirnya data driven policy itu bisa terlihat gitu ya. Jadi data driven policy ini kan selama ini hanya menjadi bahan pembicaraan di seminar ataupun di kuliah, tapi ternyata bisa betul-betul diimplementasikan khususnya pada ranah atau sektor kesehatan ini. Itu yang menurut saya membanggakan. Baik ya, sangat luar biasa sekali Pak Kristo nih. Kemudian kalau lebih ke menurut pandangan pribadi Pak Kristo aja nih Pak, untuk kedepannya sendiri dalam industri komputer ini IT, maksudnya kan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, Ya, transformasi digital seperti itu. ya, Tapi kalau untuk industri komputernya sendiri itu untuk anak-anak FMIPA, apakah masih ada celah-celahnya nggak sih Pak? Maksudnya ya, betul. apabila untuk membangun bisnis seperti yang sudah dilakukan Pak Ya, Kristo, bagaimana itu Pak sekiranya masa depannya? ya. Nah, ini menarik karena teman-teman FMIPA itu sebenarnya punya bekal yang sangat kuat, yaitu adalah mau belajar di prodi apapun di FMIPA pasti harus pakai komputer sekarang kayak gitu ya. Teman-teman di fisika ketika ingin membuat sebuah material fisik yang baru itu mereka harus melakukan semacam proses simulasinya di dalam komputer karena kalau dilakukan dalam lab harganya mahal sekali kayak gitu. Supaya harganya tidak mahal disimulasikanlah di dalam komputer. Nah, proses mensimulasikannya itu menggunakan infrastruktur yang bernama high performance computer, gitu. Dan itu sekarang sangat ngetren di dunia riset di seluruh dunia ya. Tak ubahnya juga di kimia seperti itu. Kimia komputasi, Kimkom ya. Dulu saya pernah belajar kimia komputasi saat kuliah di FMIPA UGM, juga menggunakan komputer ya. Juga menggunakan komputer saat melakukan proses penggabungan ya, molekul-molekul atau senyawa-senyawa yang baru. Ya mungkin kalau dicoba langsung di dalam dunia nyata, kalau kita nggak tahu saya bisa meledak gitu laboratorium. Dan untuk prodi-prodi yang lain juga di geofisika, di matematik, di fisika, di statistika, bahkan di aktuaria ya semua menggunakan komputer. Dan ada temuan yang menarik bahwa teman-teman saya yang ada di FMIPA itu
first career-nya itu jadi data scientist majority. Mau dari fisika kayak, mau dari kimia kayak, mau dari matematika atau statistik, mereka biasanya jadi data scientist dulu. Kenapa? Karena untuk menjadi data scientist itu syaratnya minimal dua. Dia tahu komputer, ngoding, dia tahu matematik dan statistik. Dan which is itu ada mata kuliah wajib kita di FMIPA UGM kayak gitu ya. Kita tidak perlu belajar salah satu lagi ya untuk menguasai dunia data analitik karena ini sudah mata kuliah wajib di FMIPA UGM. Jadi peluang karir sekarang di tengah masifnya transformasi digital ya yang dan data itu jadi tulang punggungnya pada akhirnya itu tuh memberi kesempatan yang sangat-sangat banyak kepada alumni FMIPA UGM untuk bisa first career di bidang data analitik. Walaupun nanti second career atau third career-nya menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang birokrat bahkan teknokrat gitu. Eh, tapi pintu masuknya di depan ini kita punya masa depan yang cerah dan ini masih tahap menurut saya ya, ini masih tahap infansi ini transformasi digital di Indonesia. Masih ada 20, 30, 40, 50 tahun lagi nih untuk sampai pada tahap transformasi digital yang ideal yang diinginkan. Seperti itu. Jadi masih banyak kesempatan untuk teman-teman alumni FMIPA masuk ke dunia industri kerja khususnya di industri teknologi informasi komunikasi atau komputer. Baik, baik. Berarti memang masih banyak ya kalau dilihat Ya, secara demand-nya juga berarti ya ya, Pak Kristo ya. betul. Kemudian kalau soal penekunan terhadap ilmu lain selain dari FMIPA, itu menurut Pak Kristo seberapa penting sih? Maksudnya kan di sini walaupun Pak Kristo dari FMIPA ya, untuk mendirikan Sadasa Akademinya sendiri itu kan berarti kan memiliki fondasi bisnis juga ya berarti ya Pak. Ya, Menurut Pak Kristo seberapa penting itu untuk alumni FMIPA untuk menekuni ilmu lain supaya bisa mendapatkan itu ya mungkin kesempatan yang lebih ya. seperti itu ya Pak. Betul. Nah, saya ingin memulai dari sini bahwa teknologi itu adalah enabler saja ya. Jadi dia enabler adalah sebuah solusi. Jadi kita adalah seorang yang memberikan solusi atas problem-problem kehidupan kayak gitu. Nah, problem kehidupan itu siapa yang punya? Ya, teman-teman Visipol, teman-teman ekonomi, teman-teman ilmu budaya, teman-teman di kehutanan itu yang punya problem sebenarnya. Kita itu yang punya pisau solusinya secara teknikal kayak gitu ya. Jadi saya selalu bilang kalau dalam kuliah-kuliah entrepreneurship seperti itu dengan teman-teman founder startup bahwa kita selalu gunakan design thinking yang pertama kali, empathizing. Orang sebenarnya problemnya apa sih kayak gitu. Baru kita sodorkan solusi teknologinya. Jangan kebalik, solusi teknologinya dulu disodorin, baru kita nyari solusi yang tepat apa problem statement apa yang tepat. Itu seringkali yang membuat teman-teman startup itu jadi jatuh karena lebih mengunggulkan pisau analisisnya dibandingkan problemnya itu sendiri. Padahal kan kita memang dibayar atau diberikan apa namanya suatu kenikmatan keuntungan tuh kalau kita menyelesaikan masalah orang lain. Itu tesis dasarnya harus dipegang kita dulu ya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai orang FMIPA, orang teknikal gitu mengetahui problem-problem, ya main ke teman-teman yang punya problem kayak gitu. Kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan di depan itu, mainlah ke teman-teman yang belum belum punya kita belum punya koneksi ke sana ya, ke Visipol atau ke kedokteran atau ke teknik atau ke hukum atau ke ekonomi, ilmu budaya. Kita perlu main di sana supaya perspektif kita terhadap permasalahan dunia itu tuh jadi lebih besar gitu ya. Kita tidak melihat hanya sekedar menonjolkan solusi teknologi kita saja, tapi solusi teknologi kita itu didasarkan pada problem-problem nyata di ilmu-ilmu lain di luar MIPA. Sehingga ketika kita ngomong ke market, ngomong ke publik itu tuh kita punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi karena kita tahu bahwa oh kita ini membawa obat yang benar-benar penyakitnya ada kayak gitu ya. Ya mungkin kita jadi dokter yang bagus kalau kasih obat yang penyakitnya nggak ada buat apa kayak gitu. Nah saya selalu menggunakan cara berpikir itu dalam berbisnis. Iya, iya, baik-baik. Sebenarnya menurut saya Pak Kristoni, Betul. apa yang dikatakan Pak Kristoni
nyata seperti itu ya Pak. Karena pada series ini juga alumni kebanggaan FIPA UGM, beberapa video yang lalu itu ada Pak Dwi Jono yang Ya, mengatakan bahwa di sini kita nggak jual produk gitu, kita ya, jualnya solusi. Gitu. betul. Jadi makanya memang mungkin dari FMIPA ini mungkin pola pikirnya memang sudah disamakan kalau Betul. kuliah di sana mungkin. Betul. Karena sebenarnya itu logika riset, Mas. Kalau kita misalnya lihat di dalam riset-riset MIPA kan selalu problem statement-nya apa nih, ya kan? Baru bawahnya proposed solution-nya apa. Kita kan selalu dalam buat laporan ilmiah atau laporan praktikum laprak kan gitu ya struktur berpikirnya. Dan itu saya pakai sampai sekarang untuk di dunia bisnis. Dan it works, selalu works. Nah, Iya. Baik. Kemudian ini masuk ke dua pertanyaan terakhir, Pak Kristo. Kalau pertanyaan pertama itu, apakah ada yang ingin disarankan kepada FMIPA UGM untuk memperbaiki proses belajar ya, mengajar sehingga alumni yang dihasilkan benar-benar mempunyai kompetensi yang ya. sesuai dengan kebutuhan dunia kerja nih Pak? Apa yang disarankan? Nah, ini menarik nih. Jadi saya ketika masuk dunia bisnis akhirnya sadar bahwa ternyata tuh ilmu itu tidak hanya di universitas saja. Ilmu itu banyak sekali yang di luar universitas yang kita tidak pernah ditunjukkan sama sekali. Ambil contoh teman-teman saya yang sangat jago Linux ya. Dan Linuxnya itu Linux yang jarang gitu ya. Bukan yang Ubuntu atau yang sering dipakai orang lah, Linux yang aneh-aneh gitu. CentOS tapi versi berapa gitu. Itu tuh biasanya mereka adalah orang-orang yang tinggalnya tuh di dekat Gua Selarong tuh dekat rumah saya, yang rumahnya tuh jauh, orang tuh nggak tahu dia tuh di mana, tapi dia kerjanya tuh untuk perusahaan Singapura, Amerika Serikat, Dubai kayak gitu. Dan mereka tuh sebenarnya orang sangat kaya sekali, tapi mereka hidupnya sangat sederhana kayak gitu. Dan saya ketika masuk dunia industri TI ini menjadi seorang entrepreneur, wow, ternyata banyak ya orang kayak gini. Dan ini pengetahuannya setara dengan dosen-dosen kita di universitas kayak gitu. Yang mungkin mereka hanya kekurangannya tidak punya gelar akademik saja kayak gitu. Nah, ini yang menurut saya teman-teman mahasiswa sekarang yang ada di FMIPA UGM itu wajib sih punya koneksi ke teman-teman yang ahli tapi mereka bukan tinggal di kampus tapi tinggal di luar kampus yang ilmunya ini sangat berharga kayak gitu. Cuman memang harus ini sih siap-siap apa namanya tolak angin karena biasanya kalau ngomong sama mereka tuh malam hari sampai dini hari. Mereka biasanya lek-lekan bahasa Jawanya gitu ya. Kayak ronda sambil ngomong ngalor ngidul gitu lah. Tapi ilmunya ada di situ. Nah, ini yang dulu saya sempat sesali sih waktu selesai kuliah di UGM. Wah, kenapa saya dulu waktu masih punya banyak waktu nggak kenalin sama begawan-begawan ini ya. Karena banyak sekarang komunitas yang masuk, termasuk di Sadasa juga, yang masuk atau punya koneksi dengan para teman-teman yang ahli dunia TI tapi tidak ada di dunia kampus seperti itu. Dan mereka itu punya kontribusi besar buat peradaban bangsa kita, membantu di Pemda, membantu di kementerian, membantu di beberapa korporasi-korporasi besar di Jakarta, menjadi apa namanya blue team atau menjadi red team dalam security IT seperti itu, untuk memastikan bahwa apa namanya security bank ini tidak bisa dimasuki hacker kayak gitu. Ada pernah lihat ada anak kecil umur 17 tahun dari Kulon Progo ya bisa menghack bank itu kan 2-3 tahun yang lalu. Itu salah satu contoh nyata yang saya bicarakan ya. Mereka pinter banget tapi nggak di kampus. Dan kita wajib belajar dengan orang-orang seperti itu sih. Baik, baik, baik. Berarti itu untuk saran untuk para mahasiswanya berarti ya Pak
Ya, betul, betul. Baik, baik. Mumpung di Eh, Jogja, karena yang ada iya. di Jogja, di tempat lain nggak ada. Kemudian kalau saran untuk dari FMIPA UGM-nya sendiri nih, Pak Kristo, Oh ya, sebagai suatu institusi ya, itu apakah ada saran mengenai proses belajar mengajar yang ya. mereka tawarkan? Ada nggak, Pak? Ya, nah menurut saya proses pembelajaran yang saya alami saat itu ya 2013 sampai 2017 itu sudah sangat baik. Artinya buku-buku yang digunakan oleh para dosen itu memang standar internasional ya. Saya barusan pulang dari Singapura dan baru tahu ternyata oh bukunya yang cetak tuh versinya gini. Biasanya kan dibagi via PDF aja. Di Singapura baru lihat, ternyata buku cetaknya kayak gini. Dan isinya sama persis. Itu salah satu keunggulannya. Tapi kalau boleh saya sampaikan bahwa perlu penguatan di sisi best practice memang ya. Walaupun kita dianggap kalau di MIPA sebuah orang researcher murni gitu ya, para peneliti murni, ilmu-ilmu murni ya, ilmu matematika dan pengetahuan alam kan bahasanya natural sciences ya. Tapi kita juga perlu diberikan konteks ya, mahasiswa diberikan konteks. Kenapa sih kita sampai riset mendalam seperti ini? Gunanya nanti di akhir tuh apa seperti itu ya. Karena menurut saya itu yang dulu sempat saya keteteran ya, karena ya namanya masih mahasiswa kan, ketika membayangkan sebuah materi itu, ini gunanya apa sih waktu kita akan masuk dunia kerja? Sering kita tuh tidak dapat jawaban itu selama kuliah-kuliah yang banyak ini ya. Nah, yang kemudian yang kedua yang bisa saya sarankan adalah kolaborasi dengan berbagai universitas, khususnya universitas di luar negeri, seperti itu ya. Saya beberapa kali berinteraksi dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri dan saya baru mengerti bahwa penggunaan bahasa pemrograman ya itu sangat masif di social sciences university, khususnya di Eropa dan Amerika seperti itu. Mengapa? Karena mereka yang melihat pola-pola sosial, ya, pola-pola sosial yang ada di masyarakat dengan menggunakan komputer kayak gitu. Misalnya ingin melihat saat ini ada konflik Israel dan Palestina, mereka ingin melihatnya dari kacamata data di media sosial seperti Facebook, Twitter, atau di Instagram, atau di TikTok. Mereka ngobrolin apa sih? Jadi, apa namanya, banyak penelitian-penelitian yang di luar negeri itu sangat state of the art, tapi sampai di Indonesia itu tuh belum tahu penelitian sampai situ ya gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi bahan bagi institusi ya di FMIPA UGM untuk bisa bekerja sama dengan sebanyak mungkin institusi pendidikan di luar negeri supaya pikiran kita tuh makin terbuka ya. Walaupun sering dibilang bahwa Indonesia tuh gudang masalah, tapi kadang cara penyelesaian masalahnya itu aja gitu. Kalau mau cara penyelesaian masalahnya state of the art, itu yang kita harus berkolaborasi dengan universitas-universitas luar negeri yang punya ranking bagus ya, khususnya di Eropa, di Amerika, di Singapura juga oke seperti itu. Baik, iya sangat luar biasa sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kristo ya. Untuk para penonton yang ada di rumah ini, pastinya sangat bermanfaat bagi saya juga nih Pak Kristo tadi karena juga ada Ya, insight mengenai bagaimana tadi ya universitas-universitas di luar negeri itu ya, bisa menggabungkan tadi ya ya. melalui data juga seperti itu melihat konflik-konflik yang ada seperti itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih Terima juga kasih. Pak Kristo atas kesempatannya untuk mewawancarai. Semoga ini menjadi berkah juga untuk Pak Kristo. Siap, Semoga terima kita kasih. bisa sharing-sharing juga lagi Pak di lain waktu. Pasti. Dan sebelum saya akhiri, mungkin Pak ada kata-kata penutup? Ya, saya memberikan kata-kata penutupnya yang selalu saya berikan ke teman-teman ya di kantor maupun di apa namanya public lecture tuh. Kita harus mengejar kompetensi ya ke dalam survive di dunia kerja ya. Kompetensi itu tuh isinya tiga aja. Kamu harus tahu, harus mau, dan harus mampu kayak gitu ya. Nggak boleh hanya mau aja, tapi nggak tahu dan nggak mampu. Nah, nanti itu pasti akan ya, dianggap rendah oleh orang lain. Jadi kita sebagai alumni-alumni kebanggaan MIPA UGM harus tahu ya, secara knowledge harus tahu, harus mau punya minat yang tinggi untuk itu, dan mampu membuktikan kepada orang lain bahwa kita betul-betul bisa dan kredibel serta kompeten pada bidang pekerjaan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Baik, saya akhiri wawancara pada hari ini. Sekali lagi saya ingin berterima terima kasih pada Thank you, Pak makasih. Kristo. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Dan untuk para penonton di rumah, jangan lupa like dan subscribe, tonton video-video lainnya di channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang Gia Sadono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat